Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da, amma ba'du, ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir ma'rifatullah, dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah selalu berbagi ilmu dan wawasan demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Marilah sama-sama kita tafakur, beriktikaf dan beruzlah serta bertazakur di dalam menjalankan ibadah, tentunya dengan ilmu pengetahuan sesuai dengan apa yang pernah Allah katakan dalam Al-Quran surat Ankabut 69. Allah selalu mengingatkan kepada kita, walazinna jahad fitnal lahadiyahum subulana. Sangat jelas Allah mengatakan yang bermakna kepada orang yang mencari tarekoh dirinya, orang yang mencari jalan dirinya. Diri itu adalah jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Ih adalah wujud diri yang rahasia, ihsan. Nas adalah manusia, sirat yang tersirat, tidak terlihat. Dia berdiri lurus gagah. Inilah yang dikatakan tol mustaqim. Sudahkah berdiri alif dengan gagahnya di dalam dirimu sebagai diri rahasia? Ini adalah wujud pertama. Kalau tidak berdiri diri rahasia, atau yang dikatakan diri yang berkodrat rahasia, bertajali dalam din Islam atau aman, atau bertajalinya atau bergeraknya kepada Allah. Dal alif nun ihdinnas, din bertajalinya hayat Allah adalah batin. Apakah memang ini sudah terjadi hayat Allah bernama batin? Nas adalah nur, sementara nur itu adalah hayatnya Allah. Hayat sebuah kehidupan, wujudnya adalah jasad. Sudahkah bertemu? Sudahkah pernah kita mendapatkan mana hakikat yang dikatakan nurullah itu yang berwujud nur Muhammad? Dan yang wujud itu berikutnya adalah sirat. Sirat itu tersirat.
sir, rahasia yang nyata, tersirat. Tersirat yang maksud begini bukan hilang. Tersirat ini adalah kodratnya yang tidak berasal dari yang nyata. Karena apa? Sifat batin dulu adalah bersifat abdi, umat. Mana diri batin yang berkodrat umat? Dan yang paling terakhir yang penting, mustaqim, siratul mustaqim, mutaqin, orang yang telah berdiri, alisir, alif dalam jawanya. Ini nur kasiyah yang berwujud nyata pada dirinya. Inilah yang dikatakan mutaqin. Betul-betul sudah berdiri ketakwaan, sebuah diri yang takwa, yaitu diri hayat Allah yang tersirat, yang selalu bertajali dalam din Islam, dan dia Islamnya bisa menggerakkan dirinya kepada Allah. Maka hilanglah ragu-ragu bagi dia, karena dia sudah menjadi suatu kodrat bagi Allah. Berwujud Allah pada zat ahnya, yaitu zat yang nyata. Dan berkodrat Allah pada sifatnya, sifat adalah hayat. Makna dari kodrat zat ini tadi adalah sebagai salabiyahnya Allah. Salabiyah boleh dipakai tapi nggak boleh diambil, boleh dipakai tapi nggak boleh diakui. Dia punya jalan sendiri, salbiyahnya Allah. Nafsiyah wujud yang bergerak dalam pengakuan sir, ketuhanannya adalah pensaksian batin bagi diri salbiyah adalah nafsiyah tadi. Dan wanawiyah adalah penampakan. Inilah sifat penampakan sebuah wujudnya Allah yang berasal dari tiada menjadi ada dan kembali menjadi tiada. Tapi di dunia ini dia ada dalam keadaan ada dan tiada. Ada kala Allah mawjud, tiada kala manusia mawjud. Inilah perbedaan nahu dalam kesamaan. Berbedanya yang sama adalah nahu. Nah, keakuan pada diri yang bersifat hu, keakuan bagi Allah zahir dan batin. Inilah zat dan sifat. Jadi kata yang dimaksud oleh Allah, wala tafaraku fil izzatin wa tafaraku fis sifatun. Jangan engkau tafakur kepada zatku, maka tafakurlah kepada sifatku. Karena zat adalah kodrat yang terlihat, sifat adalah hayat yang hidup menandakan fi'il af'alnya Allah dalam diri. Inilah iman. Allah menunjukkan sandaran-sandaran tauhid yang dihalalkan. Apa sandaran tauhid yang dihalalkan? Sifat jasad mencari ruh, sifat ruh mencari nur, sifat nur mencari zat, sifat zat mencari batin, sifat batin mencari sir, sifat sir mencari wujud. Ini adalah tauhid. Dari 7 tadi tidak ada yang dikatakan Tuhan. Tidak ada yang dikatakan Tuhan. Kenapa? Jasad lenyap kepada ruh, ruh lenyap kepada zat, kepada nur, dari nur lenyap kepada zat, zat lenyap kepada sir, sir lenyap dalam batin, batin lenyap dalam wujud,
wujud ada dan tiada. Ini mencari siapa yang menyembah dengan siapa yang disembah dalam kodrat tersebut, maka kita harus tahu batasan-batasan makomnya, yang hanya kita bisa mengimani sifat Allah pada kodrat nyawa dan kodrat Allah pada zat yang berwujud jasad. Zat adalah mewujud jasad, hayatnya adalah sifat Allah berwujud sir, ada batin yang menutupi rahasianya. Jadi dengan demikian, kodrat zat dan batin, zat dan sifat ini adalah sebagai tajalli, sebagai perjalanan, sebagai sumber keimanan kita, mengimani Allah dengan kodrat zat dan sifatnya. Karena Allah hanya mengakui bersifat aku pada kodrat zatku sendiri dan bersifat aku pada sifatku sendiri. Karena sudah dapat zat, sudah bisa mengimani sifat, maka akulah yang akan menjadi hayat. Maka dikatakan aku hayat pada zat dan sifatku. Ada aku. Nah, ini dalam pecah tiga dalam kodrat bismillah. Dalam kodrat bismillah jelas keakuan Allah dalam sekarang nyataan Allah pada Rahman dan mawjud Allah pada Rahim. Dalam kalam bis alim alam kodrat batin zat dan nur adalah keakuan Allah dalam la kodratnya adalah hu. La ilaha bismillahirrahman. Jadi kita harus bisa mengerti tentang apa yang dikatakan zat dan sifat tadi. Jadi kalau kita sudah melihat wujud zat dan sifat Allah pada diri, maka disinilah yang hukum bersaksi itu yang disyahadat awalkan. Apa yang kamu saksikan? Al-Malikul Haqqul Mubin. Bagaimana kita melihat al-haq, diri al-haq itu adalah mubin dengan nyata. Mana dirinya yang nyata? Apakah diri nyata ini siapa yang punya? Siapa yang punya? Wasadikul wa'adal amin, ashadikul wa'adal amin. Inilah iman yang tidak boleh ragu dan yakin kalau sadikul wa'adal amin itu adalah diriku. Disinilah terjadinya tauhidin dari syahadat Taurat. Syahadat tauhid, syahadatullah, ini adalah satu kesatuan. Ada pada syahadatullah dan berhayat dalam syahadat tauhidin. Karena ada kodrat umat dan kodrat Tuhan, inilah yang dinyatakan kebenarannya dalam hukum Baitullah. Dibaiatlah oleh syahadat tauhidin, ternyata ada Allah wujud bersifat Tuhan dan ada umat wujud bersifat Muhammad. Kodrat dua ini dihalalkan disebut tauhidin. Inilah tauhidin, tauhidnya agama. Tapi kalau tauhid syahadatullah, ini adalah tauhid tunggal, pernyataan kenyataan Allah yang berwujud diri. Tetapi apakah dia sudah jadi Tuhan, jadi umat? Belum. Karena ada syahadat tauhidit yang mengikat adanya terjadinya wujud Allah adalah Tuhan dan wujud Muhammadun adalah umat. Disinilah pembekalan penyatuan pengesahan hukum Baitullah, yaitu syahadatullah dijadikan pada syahadat tauhidin. Ini juga kita harus paham, perbuatan zat dan sifat tadi sudah masuk ke alam tauhid, yang mana ini harus terjadi selalu tetap seperti itu dalam melakukan hakikat ibadah.
Jadi dalam penetapan hakikat Tuhan pada diri, maka di sini kita mengimani kalau memang Allah fil zahiru wallahi fil batinu, maka Allah dengan zahir dan batinnya mengikuti kamu sebagai insannya yang berkehendak di alam iradah di muka bumi, dan kamu merasa kamu memang diikuti oleh kodratnya Allah, bukan kamu merasa memiliki dan menjadi kodratnya. Inilah perbedaan ketuhanan, iman ketuhanan, imanullah dengan iman akidah, imanuddin. Ini perbedaannya. Makanya kalau kita berbicara soal Islam, ada dua, ada ibadah, ada ilmu. Ini tidak bisa terlepas. Ibadah ini ruhnya ilmu. Ilmu derajatnya ibadah. Tidak semua orang berilmu beribadah, tapi orang beribadah pasti orang berilmu. Hadirin dan hadirat, jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sandaran persiapan iman, persiapan iman bertuhan itulah yang paling utama diselesaikan sebelum menjalankan. Kalau sudah dijalankan, yang menentukan yang dijalankan ini adalah kebenaran. Tidak ada yang menentukan sah atau tidak kecuali sebuah kebenaran. Makanya kebenaran inilah yang menjadi pokok kajian. Kalau sudah kita masuk ke alam bilangan dan hitungan, yaitu ibadah, maka sudah mengalami resiko baik berpahala, salah berdosa. Ini akibat tidak rapi dulu dalam masa ilmu. Akibat tidak rapi dulu dalam masa ilmu, tidak menjalankan riyadhah, tidak menjalankan mujahadah, tidak mengalami musyahadah, tidak pernah terjadi mukasafah. Ini akibatnya terbentur kesalahan di rumah sucinya Allah, qalbi mu'minin baitullah. Persiapan-persiapan berdiamnya wujud batin Allah pada diri yang dikatakan qalbi, tempat berlabuhnya tauhidnya. Ini aja belum kita selesaikan. Ternyata masih banyak umat Islam yang tidak kenal qalbi, yang dia kenal qalbu. Berarti imannya belum mencapai sisi ketuhanan. Jamaah yang dirahmati Allah, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan belajar. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan belajar. Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Untuk itu, marilah kita membuka hati. Membuka hati dalam menerima. Siapapun yang mampu mencapai dan menyampaikan kebenaran Allah, terimalah, karena wahyu tidak memilih di mana dia bertempat, tapi wahyu akan menetapkan kepada kodrat yang sudah berkodrat wahyu. Dengan demikian, peningkatan nilai ibadah adalah peningkatan derajat diri. Bukanlah yang hebat dalam beribadah. Ada memang ahli ibadah, tetapi tidak semua orang mampu menjadi ahli ibadah sebelum dia menjadi ahlil baitnya Rasulullah. Apa yang dikatakan ahlul bait? Muhammad ahlul baitullah.
belum dia dikuasai oleh nurnya Muhammad, zat kodrat dirinya Muhammad, maujud berwujud Muhammad, berupa-rupa pada Adam, belum dia menjadi singgasananya Allah, belum dia menjadi hayatnya Allah, tahu apa dia tentang Tuhan. Dengan demikian kita tingkatkan pemahaman kita, belajar pada guru yang benar. Guru yang benar yang mana? Guru yang hak, Tuhan yang hak, murid yang hak. Amanah itu kodrat yang hak. Rahmat datang dari Allah, syafaat datang dari Rasulullah, barokah datang dari wali Allah. Jadi disinilah kita benar-benar bisa menjadikan diri adalah sumber tajalli kepada Allah. Karena wa fi anfusikum afala tubsirun, sesungguhnya ada di dalam dirimu, kenapa engkau tidak berpikir? Nah begitu jamaah, hadirin dan hadirat semuanya. Jangan dibalik apa yang Allah katakan, man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Barang siapa yang mengenal diriku, maka dia akan mengenal ketuhananku. Karena ketuhanan itu adalah diri. Tapi kalau kita man arafa rabbaha, jazat khayla nafsan, ini akan bodoh kita. Kita akan tidak mampu berbuat apapun karena khaylan nafsah. Diri kita jadi bodoh karena tidak mengenal Allah. Ya. Man arafa rabbah, karena kita tidak mengenal Allah. Jazan kahailan kasira, ini akan menjadikan diri kita bodoh. Khailan nafsah. Ini yang dikatakan orang yang hidup tapi bisa dia mati di mata Allah. Orang yang mati di matamu, dia akan bisa hidup di mata Allah. Inilah hayatnya Allah. Maka hiduplah kita dengan hayatnya Allah, berkodrat pada zat dan hayat pada sifat. Inilah gerak yang kamu gerakkan. Imanmu adalah menatap kezahiran dan berkauni dalam zahir, dan merasakan berkauli dan beriman pada kauli, dan berkauni kepada kauli. Dengan demikian perjalanan kekuasaan kemanusiaan kita sudah berkurang pada diri yang diamanahkan. Maka keindahan dalam menatap semua kejadian, semuanya akan terasa indah. Semua akan terasa indah. Melihat keberadaan umat-umat Allah di muka bumi, laksana seorang bapak dengan ibu, seorang bapak dan ibunya melihat anak-anaknya bermain di taman. Tidak ada yang dia salahkan, semuanya di dalam peringatan. Inilah perbedaan syuhudul kasrah fil wadah, syuhudul wadah fil kasrati. Melihat yang banyak dari kodrat yang satu, melihat yang satu dari kodrat yang banyak. Lihat yang satu, teringat yang banyak. Lihat yang banyak, teringat yang satu. Jadilah himpunan Allah fa'alif, dirikan dalam dirimu, insya Allah, maka satunya Allah itu adalah bertiga denganmu. Insya Allah, mudah-mudahan bisa dipahami. Bagi yang ingin memperdalam ilmu tauhid ilahiyah, mendekatkan diri kepada Allah dengan tidak ada maksud dan tujuan lain-lain selain daripada meningkatkan iman dan takwa kita, berhentilah dalam kebodohan dan kepura-puraan dalam beribadah.
Allah maha benar, Allah maha benar, dan Allah maha benar dengan apa yang dia firmankan. Bagi yang ingin belajar mendapatkan tuntunan pada kegiatan pengajian YouTube Buya Pasaman Timur, silakan menghubungi nomor telepon saya. Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi, Pasaman, Sumatera Barat, 081398337904. Mudah-mudahan berkah buat kita bersama. Bagi yang sudah bisa, saya hanya mengingatkan. Tapi bagi yang belum memahami, maka belajarlah. Selamatkan dirimu dan keluargamu dalam kehidupan Allah. Jangan kamu menampilkan zahir bertuhan, tetapi tidak akan kamu dapatkan Tuhan yang berzahir. Tapi dapatkanlah wujud yang berzahir, maka menjadilah zahirnya semata. Maka jaminkanlah, selamatkan hidupmu, maka selamatlah kehidupanmu. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi, Sumatera Barat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.